Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, tidak satu pun iota atau satu titik pun akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, ia harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, ia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari yang jahat.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya akan membacakan surat Gembala Prapaskah 2026. Menghadirkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Saudara-saudari umat Keuskupan Agung Semarang yang saya kasihi berkah dalam. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan masuki masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu Abu, tanggal 18 Februari 2026. Prapaskah adalah masa penuh rahmat yang mengajak kita menepi sejenak untuk menata hati dan memperbarui arah hidup. Prapaskah bukan sekedar kebiasaan melakukan puasa dan pantang, melainkan kesempatan untuk keresii hati, membersihkan hati agar hidup kita semakin selaras dengan kehendak Allah dan semakin peka terhadap sesama. Sabda Tuhan pada minggu biasa ke-6 ini memberi terang yang sangat kuat bagi langkah kita memasuki Prapaskah. Dalam kitab Sirah, kita diingatkan bahwa Tuhan telah menempatkan manusia dihadapkan dua pilihan, hidup atau mati, setia atau tidak setia. Kesetiaan pada kehendak Allah akan mendatangkan kehidupan. Sebaliknya, ketidaksetiaan akan mendatangkan kematian. Allah tidak memaksa kita, tetapi mengajak kita untuk memilih hidup dan bertanggung jawab atas pilihan ini. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan bahwa kebijaksanaan Allah bukan kebijaksanaan dunia. Kebijaksanaan Allah hanya dapat dipahami oleh mereka yang mau membuka hati dan dibimbing oleh Roh Kudus. Sedangkan dalam Injil, Yesus menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Yesus mengajak kita tidak berhenti pada ketaatan lahiriah, tetapi sampai pada ketaatan yang lahir dari hati. Bukan hanya tidak membunuh, tetapi juga menyingkirkan kemarahan. Bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi juga menjaga kemurnian hati. Bukan hanya berkata benar, tetapi hidup dalam kejujuran. Ketaatan pada aturan atau taat asas mesti dibarengi sikap batin yang murni dan tulus untuk melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan ini sejalan dengan tema aksi puasa pembangunan APP 2026, yakni Gereja Berjuang, menghadirkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Tema ini sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan Arah Dasar ke-9 Keuskupan Agung Semarang, menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi, dan menyejahterakan. Bahagia bukan hanya karena cukup secara materi, tetapi karena hidup kita utuh, baik dari sisi manusiawi, spiritual, emosional, dan sosial. Bahagia karena Allah sungguh mencintai kita seutuhnya dan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Menginspirasi berarti berani melangkah lebih dahulu dengan memberi teladan nyata yang mampu menggerakkan orang lain berbuat kebaikan. Tidak hanya berbicara saja, tetapi juga melakukannya. Mesejahterakan berarti menghadirkan kehidupan yang layak, bermartabat, terutama bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Saudara-saudari yang terkasih, melalui APP Gereja mengajak kita menjalani pertobatan yang nyata lewat puasa, doa, dan derma. Pertobatan yang dikehendaki Tuhan bukan hanya tampak di luar, tetapi sungguh mengubah hati dan cara hidup kita. Perubahan dan pembaruan diri ini nampak nyata ketika kita mempunyai perhatian dan kepedulian kepada saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesesakan hidup, antara lain karena sakit dan lemah fisik, kesulitan pekerjaan dan ekonomi, tekanan dan penindasan sosial, kesepian dan kesendirian di usia senja, penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga,
serta kehilangan anggota keluarga dan tempat tinggal akibat bencana alam. Disinilah puasa menemukan maknanya. Puasa mengajak kita hidup lebih sederhana, agar dapat memberikan perhatian lebih kepada sama yang berkesesakan hidup. Puasa mengarahkan kita semakin solidar dan peduli kepada orang lain yang membutuhkan kehadiran dan uluran tangan kita. Karena itu, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi juga menahan keinginan berlebihan dan sikap tidak peduli pada orang lain. Selain lewat puasa, pertobatan juga kita jalani melalui doa. Doa akan mampu menajam kepekaan hati. Dalam doa, kita belajar melihat segala sesuatu dengan mata Allah, sehingga hati kita tidak menjadi keras, melainkan menjadi lembut dan penuh welas asih. Sedangkan melalui derma, iman mendapatkan wujudnya yang nyata. Derma bukan sekedar memberi dari kelebihan, tetapi berbagi dengan tulus demi memulihkan martabat manusia. Karena itu, dana sosial gereja berupa dana APP, dana papa miskin, dana bencana, dan dana pendidikan, dana kesehatan, dan dana kematian perlu dikelola secara bertanggung jawab dan optimal. Saudara-saudari terkasih, Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kita bahwa ketaatan sejati lahir dari hati yang diperbarui. Memasuki masa prapaskah ini, marilah kita perbarui diri kita dengan memilih hidup yang setia pada kehendak Allah, bukan hanya dalam kata-kata saja, melainkan juga dalam sikap dan perbuatan. Atas perhatian dan kesediaan saudara-saudari untuk berjalan bersama, menghadirkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera, saya mengucapkan terima kasih. Berkah dalam, Tuhan memberkati kita semua. Bersama ini saya juga ingin bacakan ketentuan puasa dan pantang tahun 2026. Mengacu pada ketentuan pastoral Keuskupan Regio Jawa tahun 2016 dalam kaitannya dengan kanon tentang Hari Tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. Hari puasa tahun 2026 ini ditetapkan pada hari Rabu Abu tanggal 18 Februari dan Jumat Agung tanggal 3 April. Hari pantang tahun 2026 ini ditentukan pada hari Rabu dan 7 hari Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Namun apabila dikehendaki sesuai dengan tradisi gereja, waktu untuk berpantang dapat dilakukan pada semua hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat tersebut bertepatan dengan hari raya menurut kalender liturgi. Yang dimaksud dengan berpuasa adalah makan hanya 1 kali saja dalam sehari. Umat beriman yang berkewajiban berpuasa adalah yang berumur antara 18 tahun sampai dengan awal tahun ke-60. Yang dimaksud dengan berpantang adalah tidak makan daging atau makanan lain yang biasa dikonsumsi dan atau disukai. Umat beriman yang wajib berpantang adalah yang sudah genap berumur 14 tahun. Apabila menghendaki bentuk puasa dan pantang yang lebih berat, maka masing-masing pribadi atau keluarga dan komunitas dapat memanfaatkan 40 hari masa Prapaskah sebagai kesempatan istimewa untuk membina pertobatan dan laku tobat dan mati raga yang lebih berat. Hal ini dapat diwujudkan antara lain dengan melakukan karya amal kasih bagi mereka yang membutuhkan, serta melatih diri lebih serius dalam olah rohani melalui ketekunan membaca dan merenungkan kitab suci, mengikuti renungan APP, rekoleksi atau retret, latihan rohani, ibadah jalan salib, pengakuan dosa, meditasi, dan adorasi. Demikian Bapak Ibu surat gembala dari Keuskupan Agung Semarang mengenai Prapaskah dan juga tata cara tentang pantang dan puasa. Semoga semuanya ini dapat membantu kita untuk mengarahkan diri kepada Allah.
Amin.